Bapak Ibu yang melakukan Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, caranya adalah mengenal titipannya dalam diri kita. Mengenal titipan Allah. Apa yang Allah titipkan dalam diri? Itulah ruh. Nah, Allah itu punya nama, punya sifat, ya, punya kekuatan. Salah satu sifat dan kekuatan Allah itu adalah menghidupkan dan mematikan. Nah, Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ngelihat tumbuhan, ngelihat apapun. Kita lihat ternyata dalam diri kita ada potensi yang tumbuh. Kita lihatlah tubuh kita dari kecil tumbuh menjadi remaja, dewasa. Lalu seperti tumbuhan, dia melayu. Dia jadi layu. Berarti diri kita punya kemampuan tumbuh. Badan ini, karena kita dari tumbuhan, kita tumbuh. Apa kaitan tubuh ini dengan Allah? Kaitannya adalah dengan perbuatan Allah. Bahwa Allah mencipta kita, maka muncullah tubuh ini. Nah, orang-orang yang bercerita tentang ayo kita memandang alam semesta, bertafakur, ini pengenalannya kepada Allah itu baru kepada wujud perbuatan Allah. Nah, ini tingkatan mengenal Allah nih Bapak Ibu. Jadi ada tingkatan orang mengenal Allah. Apa tingkatannya? Pertama, dia mengenal perbuatan Allah. Disebut kalau bahasa Arabnya ma'rifatul af'al. Kalau mau diistilahkannya, mengenal perbuatan. Bapak Ibu coba lihat, perhatikan kalau ingat-ingat, kalau yang pernah punya anak, atau pernah jadi anak kecil, kita kan dulu pernah jadi anak kecil semua. Pernah terlahir di muka bumi. Sebelum kita lahir, kita ada dalam tuban, ya, dalam rahim ibu kita. Itu apakah seorang ibu yang memberi makan ke dalam janin, atau ada sesuatu yang lain yang memberi makan? Walaupun zahirnya melewati seorang ibu makan, maka dia ikut makan. Tapi kan nggak ada tuh namanya ibu nyuapin janin dalam dirinya, kan nggak ada. Siapa yang menghantarkan saripati makanan itu ke dalam tubuh si janin? Maka disinilah kita kemudian kalau berpikir mendalam, ketemulah, pasti ada perbuatan Allah di situ. Nah, ini disebut dengan ma'rifatul afal, bahwa Allah ada, terbukti nih perbuatannya. Nah, saya sering mencontohkan, kita dari kecil sampai sekarang dewasa, lalu kemudian mulai jadi tua, itu kan kita nggak bisa menahan. Ini bukti paling kuat bahwa perbuatan Allah itu mutlak. Allah jika berkehendak apa saja, nggak ada yang bisa nahan. Ya, nggak ada yang bisa nahan. Jadi kita menahan ketuaan ini nggak bisa. Dia datang. Jadi walaupun kita bilang, saya nggak pengen tua, saya pengen tetap muda, saya pengen merasa muda, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah jika sudah berkehendak, cukup mengatakan kun. Nah, inilah yang dikatakan dalam akhir-akhir surat Yasin. Ya. Allah jika berkehendak, maka berkata kun. Hendaklah engkau menjadi ada. Nah, mengenal Allah dalam tataran ini, Bapak Ibu, disebut dengan mengenal perbuatan Allah. Bahwa Allah sangat absolut terhadap diri kita. Ya. Tapi kita diberi hak untuk memilih. Nah, maka kita diberikan akal. Akal ini kemudian berpikir, ini siapa yang menggerakkan? Akal ini kemudian mencoba berkontemplasi, siapa yang membuat aku terlahir, jadi anak-anak, remaja, dewasa, lalu tua. Nah, inilah yang kita katakan Allah. Maka sebutan Allah itu adalah pengakuan terhadap perbuatan-perbuatannya. Nah, ini yang dikatakan tadi dalam doa kita, dalam zikir kita,
raditu billahi rabba. Aku ridho bahwa Allah adalah Rabbku. Ini kalau dipraktekkan ke corona hari ini, Bapak Ibu, walaupun secara zahir, corona itu disebarkan oleh ahli-ahli tertentu, di lab tertentu, tapi dia hanya terjadi dengan izin Allah. Nah, masalahnya sekarang, kita percaya nggak bahwa Allah mengizinkannya? Tapi ada rumusannya, Bapak Ibu. Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Allah mengizinkan adanya orang kafir, tapi Allah tidak ridho kepada orang kafir. Allah izinkan ada orang-orang yang musyrik, ada kesyirikan, tapi Allah tidak ridho kepada orang yang musyrik itu. Nah, jadi level pertama mengenal Allah ini sangat mudah sekali. Kita nggak bisa menahan ketuaan ini, Bapak Ibu. Kalau bagus masih muda banget lah ya. Kita nggak bisa, nanti juga mungkin udah mulai ada ubanan ya. Bapak Ibu yang lain itu sudah banyak tuh ubannya. Kita nahan satu ubannya nggak bisa, Bapak Ibu. Coba tahan tuh ubannya. Maka sebenarnya kita bisa bergetar cukup dengan memahami satu helai rambut dalam diri. Cukup dengan mengatakan, ya Allah, ini aku tidak bisa menumbuhkannya, tidak bisa menahan ubannya. Nah, ini namanya meyakini bahwa Allah ada pada diri kita, terutama perbuatannya. Jadi, kalau kita sebut, perbuatan Allah ada pada fisik manusia. Jadi, fisik manusia, fisik alam semesta ini perbuatan Allah semua. Nah, dari sinilah muncul nama-nama Allah. Razak, Maha memberi rezeki, Muhyi, yang Maha menghidupkan, yang Mumit, yang Maha mematikan. Itu nama-nama perbuatan. Ya. Allah itu menumbuhkan tumbuhan. Nah, itu semuanya nama-nama Allah. Nah, kebanyakan para ustadz kita mengantar kita sampai ke sini. Itu sudah bagus. Ini untuk tataran orang yang mengenal Allah sudah cukup. Nah, maka orang ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya maknanya aku bersaksi bahwa tidak ada yang berbuat, tidak ada yang menumbuhkan, tidak ada yang berrezeki kecuali Allah. Ini sudah kuat. Ini orang kalau meninggal, insya Allah sudah selamat. Ya. Insya Allah, Allah sudah selamatkan dia. Ya. Tapi syaratnya itu, Bapak Ibu. Membacanya tidak hanya dengan lisan. Jadi apa zikirnya orang pada bab ini? Jadi bab mengenal Allah, yaitu keberadaan perbuatannya. Nah, zikirnya adalah la ilaha illallah dengan makna la fa ilaha illallah. Tiada yang disembah selain Allah, tapi maknanya tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin merasakan kedahsyatan dari pemahaman ini, coba kalau zikir la ilaha illallah, maknanya itu. Tiada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang diajarkan oleh masyaikh, guru-guru kita dari dulu. Ya. Nah, banyak ustadz-ustadz juga sama mengajak kita kontemplasi, bermuhasabah, itu di sini. Rata-rata mainnya di sini. Nah, Bapak Ibu, tapi Allah Ta'ala memandang bukan ke tubuh ini. Kemana Allah memandang? Allah memandang ke dalam kolbu. Jadi kita ini punya rumah, punya mobil, punya emas, punya masnya juga, ya, punya mbaknya. Semuanya kita punya. Tapi Allah nggak pandang itu. Maka kemuliaan makhluk dengan rumah banyak, rumah luas, dengan emas, dengan segala macam, itu Allah nggak pandang.
Yang Allah pandang apa? Di kolbunya merasa apa? Maka ada yang disebut dengan ma'rifatul asma. Ma'rifatul asma. Asma itu jamak dari ism, artinya nama. Nama-nama Allah. Nah, kita kan kalau kenal sama orang, tidak hanya kenal fisiknya, tapi kita juga kenal namanya. Dan orang di dunia, Bapak Ibu, itu cari nama. Coba lihat kita ya. Lahir dicari nama. Di sekolah dipanggil dengan nama. Nanti ketika kuliah, nambahin nama. Insinyur, dokter, sarjana, magister, ya kayak gitu. Semuanya itu nambah nama. Jadi untuk level manusia, nama itu penting. Apalagi di sisi Allah, maka nama itu sangat penting. Jadi untuk mengenal Allah dengan kalbu, maka caranya adalah mengenal nama. Ini sudah naik level. Tadi melihat perbuatan Allah. Ini pasti ada yang berbuat nih, ya. Pasti ada yang menumbuhkan ini. Maka namanya apa? Namanya siapa? Nah, nama inilah yang kemudian tertuang dalam Al-Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna. Nama-nama yang indah. Nah, inilah yang terdapat dalam surat Al-Isra, seingat saya ayat 180 ya. Walillahil asma'ul husna. Dan milik Allah lah nama-nama yang bagus, yang indah. Nah, Bapak Ibu pasti senang dipanggil dengan gelarnya. Kalau bekerja, pengen dapat nama lagi. Pak Direktur, Bu Direktur, kepala bagian ini, kepala bagian itu. Itu cari nama semua. Jadi kita ini juga cari nama. Tapi kita baru cari nama untuk orang yang ada di dunia. Kita belum cari nama untuk berpulang kepada Allah. Maka di pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, ini agak sedikit berbeda dengan kajian tauhid, kajian ilmu akidah di luar. Kita langsung prakteknya dalam bab berpikirnya di situ. Jadi gimana caranya nih? Maka Bapak Ibu bacalah Asmaul Husna, baca artinya di bagian nama mana yang kita paling tersentuh. Nah, pasti nanti udah nyobain ya. Coba lihat makna Asmaul Husna, di bagian mana kita paling tersentuh. Baca namanya, baca artinya. 99. Karena salah satu ciri-ciri orang yang sudah naik level dari mengenal perbuatan ke mengenal nama, mengenal perbuatan Allah, lalu naik ke mengenal nama Allah, nah orang ini sudah mulai mempelajari nama-nama yang indah. Jadi sangat tercela jika ada seorang mukmin tidak membaca, tidak menghayati, tidak mewiridkan Asmaul Husna. Ini tercela. Jadi tiap hari Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan kita, kalau bisa ada Asmaul Husna yang kita amalkan, kalau bisa semuanya, kalau enggak salah satunya kita ambil. Nah, ini kita mundur sedikit. Kalau kita melihat ada seseorang bagus, baik, atau dia jahat, zalim, kita pengen tahu namanya. Itu namanya siapa? Setelah melihat perbuatannya, akhlaknya, lalu kita bertanya, namanya siapa? Sama. Apabila kita memang mengagumi Allah, mengenal perbuatan Allah tadi nyata dalam diri kita, maka pastinya diri ini akan bertanya, siapa yang punya perbuatan begini, namanya siapa sih? Saya kalau lagi senang seseorang, misalnya Bapak Ibu waktu remaja dulu senang seseorang, yang mungkin ada yang jadi pasangannya sekarang, ada yang bukan, ya itu pasti penasaran itu namanya siapa sih?
Gitu. Kita senang dengan seorang penceramah nih di luar atau orator, motivator. Kita cerita namanya siapa. Lalu ada orang yang mengenal namanya, itu langsung berkenalan dia kepada yang punya perbuatan, yang punya nama. Tapi kan nggak semua orang punya akses itu. Seperti Nabi Muhammad bisa. Kita belum tentu bisa. Nah, disinilah perlunya seorang guru, seorang murabbi, seorang syekh, mursyid, yang membimbing kita mengenalkan nama. Ini loh namanya Allah. Gitu. Nama dari semua itu terpusat pada Allah. Atau Ya Hayyu, yang maha hidup, yang maha mengurus hambanya. Jadi ketika kita mengenal nama, artinya kita sudah mulai mengenal Allah lebih jauh. Kalau kita jatuh cinta nih kepada seseorang, nah Bapak Ibu nih ingat-ingat aja dulu jatuh cinta dengan seseorang. Disebut namanya itu bisa copot jantung kita. Jantung kita berdebar. Nah, inilah makna dari ayat kedua dari surat Al-Anfal yang sering juga kita bahas. Ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, Allah yang tadi menciptakan tubuhnya, yang mengurus hidupnya, yang mengantarkan rezeki kepadanya, yang memberikan hidup kepadanya. Lalu orang ini penasaran, ada ketertarikan, jatuh cintalah kepada Allah. Maka disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, kita selama dulu masih ingat sebagian Bapak Ibu kan ada yang sudah saya kasih belajar zikir atau latihan menyebut nama Allah. Nah, itu bagian dari cara mengenal nama. Nah, nanti teknik berzikirnya apa? Teknik berzikirnya bisa mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, atau cukup Allah. Nah, ini ada teknik berzikir yang lebih ringkas Bapak Ibu, silakan diingat-ingat ya. Jadi naik nafas, ya Allah. Jadi satu nafas, satu nama. Keluarkan nafas, satu nama. Ya Allah, naik nafas. Ya Allah, keluarkan nafas. Nah, itu biasanya lebih menggetarkan. Ya, silakan dicobain nanti di rumah.